kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Semua kami berkat dan anugerah daripada Engkau saja ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau siap memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh menyembah dan memuji Engkau. Kiranya Tuhan Kau memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan, kami alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita mau memuji Tuhan, kita berdiri semua, kita akan pujian dan berkata happy ya ya ya.
anak-anak sekolah minggu. Hanya firman-Mu ini Tuhan menjadi terbaik pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sampai jumpa kembali bersama dengan Kak Anto pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah semua, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak terasa, tahun ini kita sudah ada di akhir bulan Februari. Wah, sudah 2 bulan ya. Dan beberapa bulan ke depan, kita akan mengadakan Paskah loh. Nggak berasa ya, dari bentar lagi Paskah. Nah, adik-adik, biasanya saat Paskah tuh di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, itu kan kita adakan ibadahnya di luar ruangan ya, di lapangan gitu. Nah, itu biasanya ada games. Nah, salah satu gamesnya nih, wah kakak sudah bawa nih. Tarat, ya, ada kain, tapi bukan mau sulap ya hari ini ya. Nah, biasanya tuh di games pada saat ibadah Paskah, itu ada games yang kita harus menutup mata seperti ini. Lalu kita harus mengambil bola yang ada di depan kita. Nah, kan matanya ketutup nih. Gimana ya cara ngambil bolanya? Nah, itu ada teman kita yang akan memberikan petunjuk tuh, memberikan arah kepada kita. Maju ke depan, belok kanan, belok kiri. Dan selain kita ada juga tim-tim yang lain ya, yang melakukan hal yang sama juga. Nah, terus kita pada saat melangkah, siapa yang kita percayai? Tentu teman yang ada di tim kita ya. Karena apa? Dia pasti tidak akan menyesatkan kita. Dia akan menunjukkan kepada kita arah yang benar untuk mencapai bola tersebut gitu. Nah, itu semua pada saat adik-adik melangkah, kan adik-adik nggak tahu nih matanya ditutup. Itu adik-adik melangkah karena apa? Karena percaya sama teman adik-adik ya, yang ada di tim adik-adik, sehingga adik-adik melangkah sesuai dengan arahan dari teman adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang sebuah tokoh yang sangat terkenal. Dia biasa disebut Bapak Orang Percaya. Siapa adik-adik tahu siapa tokoh ini? Iya, betul sekali. Hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tempat tinggalnya. Bapak Abraham ini merupakan keturunan dari Bapak Nuh. Nama ayahnya dari Bapak Abraham adalah Terah. Bapak Abraham mempunyai 2 saudara laki-laki, namanya Nahor dan Haran. Dan saat itu Bapak Abraham sudah menikah dengan istrinya yang bernama Sarah. Sebelum dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, Bapak Abraham tuh nama dulunya tuh Abram loh adik-adik. Lalu karena Bapak Abraham melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik, maka Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Cerita ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, boleh baca di rumah ya. Apa sih cerita tentang Bapak Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Nah, pada suatu ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham ini, meminta Bapak Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan daerahnya yang saat itu mungkin Bapak Abraham sudah sangat mengenal kota itu, sangat mengenal tempat itu, dan dia ada di dalam lingkungan saudara-saudaranya. Tapi Tuhan meminta Bapak Abraham untuk keluar ke suatu tempat yang Bapak Abraham sendiri nggak tahu itu di mana. Karena Tuhan hanya berfirman bahwa Tuhan akan menuntun Bapak Abraham menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ada di posisi Bapak Abraham, tentu hal ini sangat sukar sekali ya untuk diputuskan. Tapi inilah yang membuat Bapak Abraham disebut menjadi Bapak Orang Percaya. Karena walaupun di tengah ketidaktahuannya akan tanah yang dijanjikan, akan dia mau dibawa kemana ya sama Tuhan. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang salah, memberikan hal yang buruk. Dan setiap rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, Bapak Abraham nurut akan setiap perintah dari Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan Bapak Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, maka Bapak Abraham pun keluar. Dia pergi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, yaitu menuju
tanah yang dijanjikan. Dan setelah itu seperti yang adik-adik tahu, Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan begitu limpah, dengan begitu besar, sehingga melalui Bapak Abraham banyak bangsa-bangsa dilahirkan melalui keturunan dari Bapak Abraham. Walaupun saat itu, saat Tuhan memerintahkan Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim, Bapak Abraham belum mempunyai keturunan. Tapi karena kesetiaannya, karena kepercayaannya, karena ketaatannya sama Tuhan, Bapak Abraham mau menuruti setiap perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya dengan begitu luar biasa. Nah, ini yang menjadi satu renungan buat kita semua ya. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mungkin ada banyak kesukaran, di mana adik-adik harus menghadapi sekolah secara online ya. Mungkin ini hal yang mungkin baru, sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, tapi saat adik-adik percaya sama Tuhan yang menuntun setiap kehidupan adik-adik, percaya deh, Tuhan pasti akan memberikan kehidupan adik-adik, itu memberkati kehidupan adik-adik dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan pengurapan, yaitu saat adik-adik mau dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan. Adik-adik mau taat akan setiap perintah Tuhan. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, adik-adik mau beribadah sekolah minggu hari ini, itu merupakan satu bentuk ketaatan loh. Karena tidak gampang beribadah di dalam rumah sendiri, ada begitu banyak godaan ya, ada begitu banyak tantangan yang harus adik-adik hadapi, belum dari dalam diri adik-adik sendiri, sebuah kemalasan untuk ikut beribadah. Toh guru-guru di sekolah minggu nggak tahu kok kalau aku nggak ikut ibadah hari ini. Tapi kalau adik-adik menjalankan itu dengan taat dan karena takut sama Tuhan, adik-adik sungguh-sungguh beribadah, mengikuti ibadah online hari ini, wah tentu itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya puji Tuhan, itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat, yang takut dan setia akan setiap perintah dari Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke cara selanjutnya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang setia, melakukan setiap perintah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati seperti Bapak Abraham yang takut akan Engkau, yang taat akan setiap perintah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dan kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.